Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kedengeran nggak tahu Pak? Dengeran, Oh. dengeran. Alhamdulillahirabbil ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertatap muka di dalam aplikasi Zoom ini. Untuk itu kita harus memuji syukur terhadap Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa salawat salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini akan menyampaikan kultum tentang tips menghadapi futur. Ketika kita futur, ya. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga sudah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu inna likulli amalin syirratau walikulli syirratin fatratun, yang artinya setiap amal itu ada masa-masa semangat dan setiap masa semangat ada masa futurnya atau turnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sebuah tips. Bagaimana sih kita saat futur? Kata Rasulullah, "Faman kanat fatratahu ila sunnati faqad ihtadaw." Yang artinya, siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ia sungguh dapat hidayah. Lalu, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Yang artinya, dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Nah, ketika kita futur, misalnya nih, kita lagi semangat baca Al-Quran, dan ternyata qadarullah saat semangat itu naik terus, ada masa-masa futurnya. Maka di saat itu yang kita lakukan, coba kita berpindah kepada sunnah lagi. Kita futur dari membaca Al-Quran, coba kita pindah pada baca kitab-kitab yang bermanfaat. Lalu yang binasa itu siapa? Ketika ada orang yang futur dari baca Quran pindah baca koran. Nah, seperti itu binasanya. Maka ketika kita menghadapi futur seperti itu dalam suatu amalan, coba kita pindah kepada amalan lain yang kita semangat padanya. Hal ini supaya kita berpindah dari sunnah menuju sunnah lagi. Maka ini futur yang bersifat parsial atau pada amalan tertentu. Ada futur yang sifatnya menyeluruh dan ini bahaya. Biasanya futur seperti ini akibat maksiat dan dosa. Karena kata Al-Imam Ibnu rahimahullah, maksiat itu membuat hati lemah. Maka ketika kita banyak maksiat, kita pernah melakukan maksiat, akibatnya hati kita lemah. Di saat hati kita lemah, akhirnya beratlah kita untuk mengamalkan kebaikan. Ya. Di saat itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, segeralah kita istighfar kepada Allah
banyak kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk mujahadah atau berjihad kembali untuk membiasakan amalan soleh yang sudah mulai futur tersebut. Tidak boleh kita biarkan kalau kita misalnya sudah mulai futur, lalu kita biarkan sampai akhirnya semangat kita untuk beribadah hilang sama sekali. Ini sangat berbahaya tentunya. Maka harus kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang artinya, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Maksudnya, kalau kita berjihad melawan hawa nafsu, untuk melawan kefuturan kita, untuk terus kita beramal soleh, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Sehingga kita mampu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Maka disinilah saudaraku, di saat futur jangan biarkan, pergilah Anda kepada orang soleh atau seorang ustadz, atau teman Anda yang Masya Allah bisa memberikan nasihat. Saat kita futur, pergilah kepada mereka yang Masya Allah kita yakin dia punya ilmu. Minta nasihatnya kepadanya supaya kita bisa kembali semangat di dalam beramal soleh. Ketika kita futur, juga kita berusaha membuka kitab-kitab para ulama. Bagaimana biografi kehidupan mereka, ketika kita melihat bagaimana para ulama semangat mereka di dalam beramal soleh. Kita juga baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan motivasi dalam amal. Maka dari itu, saudara, jangan biarkan futur itu terus menghinggapi hati kita. Jangan biarkan futur itu terus menghantui keimanan kita. Harus kita lawan. Kita harus terus bersemangat. Kita ingin berusaha seperti para nabi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyi qatala ma'ahu ribbayyuna katsiru fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Yang artinya, berapa banyak para nabi yang berperang bersama sahabat-sahabatnya, mereka tidak lemah terhadap musibah yang menimpa mereka. Mereka pun tidak menjadi futur akibat daripada rintangan yang mereka hadapi. Tapi mereka terus bertawakal kepada Allah dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146. Nah, saudaraku sekalian, semangat itu harus dikobarkan terus. Jangan sampai padam. Jangan biarkan semangat itu lama-kelamaan kemudian padam, karena itu akan menyebabkan kita binasa dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin hanya itu yang dapat saya Halo, Assalamualaikum. Dengar Kak? Dengar, Pak. Oke. Dengar. Oke, terima kasih Mas Rifki ya. Telah memberikan kultum yang luar biasa itu. Kemudian kita lanjutkan untuk presentasi.